jaksa-jaksa khususnya jaksa di Pidum ini orientasinya hanya untuk membuktikan perbuatan tapi tidak berorientasi pada pemulihan kerugian ketika perkara itu diputus. Dan sekarang eh, permasalahan ini sedang kami tangani dengan eh, Badan Pemulihan Aset karena banyak barang-barang yang disita yang tidak dikuasai, ada penetapan sitanya tapi tidak pernah dilakukan sita, banyak sekali permasalahannya. Dan mungkin di sini eh, karena dari asisten pidana umum Kasih Pidum dilibatkan di sini, dari pemaparan Pak Kepala Badan dan Pak Ses tadi terlihat betapa pentingnya bagaimana kita eh, mengetahui tentang pemblokiran dan penyitaan sehingga permasalahan-permasalahan di tahap eksekusi itu dapat dihindari. Bapak, Ibu yang terhormat, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan penetapan garis miring putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara maupun untuk kepentingan eksekusi. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan hukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Kemudian mengenai pengertian dari apa itu penyitaan, pemblokiran, dan pemblokiran aset. Di sini saya mendefinisikan dari beberapa literatur. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian pemblokiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan mencegah pentransferan, mengubah bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pemblokiran aset adalah tindakan pengamanan terhadap benda sitaan agar tidak berpindah tempat, berubah bentuk, atau beralih kepemilikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status benda sitaan tersebut. Beda pemblokiran dan penyitaan. Pemblokiran adalah tindakan pembekuan sementara aset yang diduga merupakan aset tindak pidana yang dilakukan bekerja sama dengan instansi yang berwenang, ya contohnya BPN. Kemudian penyitaan adalah pengamanan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana maupun barang hasil kejahatan dan dimintakan kepada pengadilan negeri. Tahapan pemblokiran ini dapat dilakukan di proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses eksekusi. Tahap pemblokiran pada tahap penyidikan ini, penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana melalui petunjuk atau P19 dari jaksa peneliti. Selanjutnya penyidik atas dasar petunjuk dari jaksa peneliti melakukan pemblokiran terhadap barang yang dikhawatirkan dipindah tangankan oleh pelaku dengan meminta bantuan kepada instansi yang berwenang. Setelah itu meminta izin
penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, pada tahap ini, tahap penyidikan inilah yang sekarang ini menjadi permasalahan untuk eksekusi ya. Jadi permasalahan sekarang ini karena di tahap penyidikan itu, di tahap pratutnya, banyak jaksa yang tidak memperhatikan proses penyitaannya. Sehingga barang bukti itu, aset-aset itu tidak banyak yang tidak dapat dieksekusi. Jadi memang ada beberapa kelemahan di sini ya, beberapa kelemahan untuk khususnya untuk perkara investasi ini ya. Jadi pengembangan perkara pidananya itu tidak melalui LHA dari PPATK. Jadi proses follow the money-nya tidak ada ya. Proses follow the money tidak ada dan jaksa terburu-buru mem-P21 berkas itu karena permasalahan penahanan. Ya. Sehingga aset yang disita itu sangat minim sekali. Ya. Kadang-kadang kerugian triliunan yang kita sita hanya puluhan M. Dan itu kalau dieksekusi dengan nilai puluhan M itu harus dibagi kepada korban yang nilai jumlahnya sampai ratusan ribu orang. Nah, kadang-kadang jadi beban di tahap eksekusi, baik itu di Jampidum ataupun di BPA. Kemudian di tahap pemblokiran di tahap penuntutan, pemblokiran di tahap penuntutan ini terutama di dalam perkara-perkara pencucian uang. Jadi ketika ditemukan asetnya, kita selaku harus segera melakukan pemblokiran sebelum meminta izin penyitaan kepada pengadilan. Dalam artian di sini pemblokiran itu untuk pengamanan asetnya supaya tidak dipindah tangankan. Kemudian tahap pemblokiran pada tahap eksekusi ini juga dapat kita lakukan ya, terutama untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan restitusi ya. Jadi restitusi ini untuk pembayaran restitusi dapat dilakukan sita terhadap aset untuk dilakukan lelang untuk pembayaran restitusinya. Jadi kemudian dalam melakukan penelusuran aset, informasi terkait aset dapat diperoleh dari beberapa instansi antara lain dari Kementerian Kehutanan untuk KPA, Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan, Kementerian SDM untuk pertambangan. Selanjutnya, contoh pemblokiran aset berupa tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017. Jadi pemahaman jaksa-jaksa di bidang pidum sangat minim sekali untuk masalah pemblokiran ini, berbeda dengan jaksa-jaksa yang ada di bidang pidana khusus. Jadi jaksa-jaksa di bidang pidana khusus ini ketika dia melakukan penyidikan, dia sudah berpikir bagaimana mencari aset-aset daripada tersangka, dan pemahaman tentang penyitaan pemblokiran ini kadang-kadang kurang dikuasai oleh jaksa-jaksa di bidang pidum. Bahkan di dalam penelitian berkas perkara itu mereka hanya melihat penetapan sitanya saja, tidak melihat bagaimana proses penyitaan itu dilakukan dan apakah aset itu bagaimana keadaannya aset itu. Sehingga banyak ketika dilakukan eksekusi, aset itu sudah berpindah kepada pihak ketiga
aset itu dikuasai oleh pihak lain, dan terkadang hanya formalitasnya aja penyitaan yang ada di Tapsita, dan ini harus di apa khususnya jasa di Pidum harus memperhatikan di tahap penelitian. Makanya saya tadi mengatakan saya bersyukur ini diangkat oleh Komjak tentang masalah penyitaan, pemblokiran aset ini, sehingga menambah wawasan dari jaksa-jaksa di bidang pidana umum. Jadi tidak hanya jaksa-jaksa tidak hanya meneliti tentang perbuatannya saja, tapi juga melakukan penelitian terhadap aset-aset yang disita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.